komedi, sekarang udah jadi aktris. Amin, amin. Nggak nyangka sih, tapi emang wishnya tuh tahun ini tuh pengen film. Tapi, akhirnya kesampaian juga di salah satu film produksinya Kak Prilly. Nanti yang bakalan tayang promosi ya, agak promosi ya ini ya. Bakalan tayang 17 Oktober nanti di tahun ini gitu. Jadi mempersiapkan itu semua, terus deg-degan juga karena mainnya sama semua senior kan. Ada Om Surya Saputra, ada Tante Dominik, ada Ibu Widi, ada Prilly, ada Dita, dan semuanya. Gimana sih perjalanan dari Umi yang bukan siapa-siapa sekarang udah jadi siapa gitu ya? Gimana mungkin? Aduh, aku nggak tahu ya. Aku ngerasa bersyukur aja, ya Allah, masih banyak orang-orang baik. Aku dikelilingi sama senior-senior yang baik. Karena kan termasuknya aku tuh umurannya tuh masih muda lah ya dihitungnya, dibanding sama yang lain tuh udah Gen Z sendiri, kayak ngerasa Gen Z sendiri gitu. Tapi bisa diterima sama senior-senior tuh aku alhamdulillah banget sih. Dan senior-seniornya tuh juga pada baik karena nggak kayak pilih kasih gitu loh sama aku. Susah nggak sih masuknya? Mungkin minder gitu, susah nggak masuknya? Kalau minder tuh ya lumayan. Terus aku tuh agak introvert anaknya, jadi aku tuh agak bingung buat bisa ngobrol sama orang atau ngobrol sama senior gitu. Jadi ya untungnya senior sih ngajak ngomong terus ngajak bercanda terus. Jadi aku gak ngebawa aku untuk jadi agak awkward atau apa. Yang penting kata senior tuh selalu ngingetin kayak yang penting attitude-nya aja. Nah beda, aku tuh kalau udah ngeliat kamera aku tuh pasti banci tampil. Jadi kayak kalau nggak ada kamera aku bakalan ketakutan banget. Tapi kalau ada kamera, karena aku sadar itu kerjaanku dan harus profesional, jadi aku harus berani gitu. Ini menjadi tantangan. Kesulitan di mana? Di komedi atau film? Aduh, kalau di film kayaknya aku sangat agak kesulitan kemarin karena langsung ditunjuk sama PH-nya Prilly, terus sinemaku, terus gak pakai casting, jadi langsung reading, dikasih skrip langsung reading sama senior gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak, apalagi aku newbie kan di film kan, dan ini filmnya agak serius gitu, jadi aku agak aduh bisa nggak ya ngasih yang terbaik gitu. Kalau dengan yang original, iya, jadi di sini tuh agak serius, agak drama gitu. Jadi aku harus ngikutin pace-nya mereka kan. Kalau enggak, aku maksudnya biar sama rata lah, semuanya bisa, dan aku harus menunjukin bahwa aku juga bisa gitu, jadi artis. Jadi ketagihan nggak sih main film? Iya lagi, suka banget. Itu suka banget karena challenging aja gitu. Kalau lawak kan emang sehari-hari, terus bisa belajar sama senior langsung. Kalau film kan nggak bisa belajar langsung kayak gitu kan, pasti kan dia panjang gitu prosesnya, readingnya, terus ada workshopnya dan segala macamnya. Tapi bikin seneng karena ilmu baru gitu. dinilai makin glowing katanya. Apa ya? Perawatan. Terus makin sadar lah, kalau udah makin agak gede gini jadi makin sadar kayak harus perawatan, apa yang cocok skincare-nya sama aku. Jadi itu yang dipakai. Kalau kemarin kan masih kayak udah nggak sih, ya udah aja gitu. Kalau sekarang lebih harus mempertahankan glowingan ini. Tapi ada nggak sih, kan biasanya nih kalau artis kalau udah punya uang pengen operasi, ada nggak sih Mi yang kekurangan dari dirimu yang kayaknya apa ini bagus dari operasi, ada nggak? Banyak ya kalau kekurangan ya, cuma kayaknya enggak deh, karena pertama nggak boleh sama mama, sama orang tua, sama keluarga tuh nggak boleh. Terus aku juga nggak mau ngilangin ciri khas aku, karena menurut aku tuh kayak seorang komedian kayak aku gitu, itu semua punya ciri khasnya masing-masing. Gak perlu terlalu terlihat tampil cantik. Udahlah, udah punya porsinya masing-masing. Udah yang cantik masih Pak Haju, udah cinta Laura, udah gitu. Kita mah ya udah aja gitu. Apa emang yang Umi tuh ngerasa kurang dari dirimu? Apa ya, kalau fisik kayaknya kayak udah ciptaan Allah gitu. Jadi tinggal dijaga aja. Kalau kurang pasti ada aja ya, manusia mah kurangnya. Ini hidung agak pesek misalkan, terus mata agak pengen dioperasi gitu, kan ada aja gitu. Kayaknya kalau ditarik gini, kalau ngaca tuh gue cantik nih kayak gini, atau enggak bibir gue dikecilin dikit, filler dikit gitu. Tapi kan nggak akan ada habisnya kalau orang-orang kayak gitu menurut aku. Tadi sempat ngomongin soal ibu, tadi kata apa dilarang. Ibu tuh menjadi gimana ya, mendampingi kamu terus untuk sukses ini. Mama tuh setiap hari ngikut aku syuting. Mama tuh setiap hari nemenin aku mau kemanapun itu. Mau agak pacaran aja tuh mama juga mau ikut gitu. Jadi
apa-apa tuh mama. Jadi aku harus ngedengerin apa kata mama. Selagi ada mama harus ngedengerin. Nanti kapan lagi gitu. Figurnya juga luar biasa ya. Pacarnya Siapa dan berapa lama? Udah berapa lama? Udah mau 4 tahun setengah, mau hampir 5 tahun. Memang bukan dari kalangan entertain dan aku juga belum mau. Dari awal tuh emang aku nggak mau sama yang entertain. Jadi dia juga nggak mau disorot. Dia kalau di undang-undang podcast, TV dia nggak pernah mau karena emang dia nggak berani aja dan ya nggak pengen tampil aja lah. Gimana pacar ngejaganya mungkin? Satu-satu nih mas. Iya. Apa yang mungkin kan di dunia entertain mbak biasanya tuh deket sama cowok-cowok, kemarin juga dijodohin sama Kenzi segala macam. Si pacar tuh gimana? Nggak cemburu? Cemburu kayaknya wajar, cuma dia tuh sudah dewasa, kita juga udah dewasa, jadi kayak ya lucu-lucuan aja. Malah kalau dia ngelihat aku di TikTok atau di mana sama Kenzi atau sama siapa tuh dia kayak oh ya udah aja gitu. Malah lebih geli ke akunya, kayak kenapa sih harus kayak begitunya gitu. Lebih geli ke akunya aja. Ada rules nggak? Maksudnya ada batasan untuk dirimu kalau pernah sama cowok nanti kayak gimana tuh? Kalau dari dia sih enggak sih, dari orang tua juga enggak, dari keluarga juga enggak. Tapi aku selalu ngebatasi diri aku. Mungkin kayak film atau sinetron yang misalkan ada terlalu vulgar atau ada ciumnya, ada bulunya banget gitu, aku nggak mau. Panggilan sayangnya pacar siapa? Mas nih, jadi malu nih. Mas. Enggak, panggilannya Bi. Berarti ini udah 4-5 tahun, udah mau menuju ke serius dong. Iya, doain aja lah kalau itu. Kita belum ada omongan-omongan juga ke arah sana. Yang penting semoga jodohnya, semoga memang ada jalannya. Nggak yang kayak ngoyo banget, kita juga pengen ya sejalaninnya aja lah, kita udah sama-sama dewasa gitu. Nanti kalau cocok dan kalau memang jodoh juga pasti menemukan jalannya. Tapi ada niatan mau juga. Iya. Protek enggak, dia nggak protek. Aku selalu ngasih tahu bahwa selalu, maksudnya gini, pasti kan laki-laki tuh selalu pengen di atas perempuan, itu udah pasti gitu. Pride-nya dia sebagai laki-laki itu aku harus tahu juga sebagai perempuan apa yang kayak ngelupain pride-nya dia, sebaiknya nggak diomongin atau enggak ya diobrolin tapi baik-baik. Tapi dia lama-lama ngerti kok.